Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Kembali lagi kita akan menerima hal yang luar biasa melalui PBT atau Penuai Bible Teaching. Firman Tuhan saat ini diambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 19 dengan tema bertekun dalam membangun dan dalam mengajar. Baik, sekali lagi Filipi 2 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganku. Filipi 2 ayat 21 sampai 24 juga mengatakan, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang segera. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita melihat keadaan Rasul Paulus. Karena berada di dalam penjara untuk waktu yang tidak menentu. Jadi di mana Rasul Paulus tidak bisa mengunjungi jemaat-jemaat yang ia layani, termasuk jemaat Filipi. Puji Tuhan, jemaat Filipi membutuhkan hamba Tuhan untuk membina imannya atau iman jemaat-jemaat yang ada. Oleh sebab itu Rasul Paulus merasa perlu mengutus seorang hamba Tuhan yang paling pas, paling cocok, dan paling mengerti apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Untuk apa? Untuk kebutuhan jemaat Filipi. Rasul Paulus pilih anak didiknya. Siapakah dia? Dialah Timotius. Saudara, kalau kita dapat melihat sekolah yang sekarang banyak sekolah-sekolah yang mengatasnamakan atau mereka memiliki label berkarakter. Tapi kita memiliki label berkarakter Kristus. Kristus artinya pengikut Kristus atau Kristen, pengikut Kristus. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh sekolah-sekolah Kristen dimanapun berada ketika memakai label Kristus atau karakter. Tentunya sifat-sifat Kristus, pribadi Yesus harus ada dalam sekolah itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, sekolah yang berkarakter Kristus perlu adanya atau butuh hamba Tuhan yang mempunyai hati yang melayani. Tentunya melayani jiwa-jiwa, melayani anak-anak, melayani bukan ada motivasi-motivasi tertentu, tetapi melayani dengan hati yang murni. Melayani bukan dengan, maksudnya melayani dengan hati, bukan dengan hal-hal yang lain atau hanya karena profesi. Tidak, tetapi benar-benar melayani hanya untuk Tuhan Yesus. Kita berbicara seperti apa sih yang namanya seorang yang namanya Timotius, sehingga Rasul Paulus itu menetapkan pilihannya pada Timotius ini yang dinilai sudah cukup dewasa secara rohani. Timotius ini adalah anak didik daripada Rasul Paulus yang dilihat, ya, dinilai cukup dewasa. Tentunya
banyak para guru-guru yang ada dapat menilai anak-anaknya yang bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tapi amat terlebih anak-anak kita yang kita layani itu bertumbuh secara dewasa rohaninya. Siapakah Timotius sehingga Rasul Paulus menetapkan pilihannya ini? Yang pertama, kalau dilihat dari korps atau jawatan, 5 jawatan yang ada dalam gereja, Timotius dapat dikategorikan sebagai seorang guru atau pengajar. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Di situ dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa Timotius itu adalah seorang murid dari Rasul Paulus, dan dia juga adalah seorang guru, ya, mengajar kepada murid-muridnya. Dia adalah seorang pengajar juga, saudara-saudara. Jadi bagaimana dengan kita sebagai pengajar-pengajar, sebagai guru-guru yang berlabelkan Kristen atau berkarakter Kristus? Kita perlu hal seperti ini, saudara-saudara. Kita itu adalah di dalam salah satu 5 jawatan yang ada di dalam Alkitab. Pengajar, yang pertama kita sudah tahu, nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru. Yang paling kecil ini adalah guru, saudara. Ya, puji Tuhan, ternyata kita adalah bagian daripada alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, khususnya dalam bidang pendidikan, mengajar kepada anak-anak kita. Kalau kita melihat hal yang kedua, kita perhatikan rekomendasi Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 19 sampai ayat 24. Timotius adalah seorang pelayan Tuhan, guru, mentor, gembala yang apa? Yang memiliki integritas. Haleluya. Apa sih yang terkandung dalam integritas dari seorang anak Tuhan? Dia adalah seorang yang sehati, yang sepikir dengan pimpinannya. Siapa pemimpin daripada Timotius? Tidak lain adalah Paulus. Begitupun seorang guru. Bagaimana dia juga harus memiliki hati kepada pemimpinnya. Harus sepikir, sehati kepada pemimpinnya, yaitu Rasul Paulus. Kita juga memiliki pemimpin. Kita di sekolah kita ada pemimpin, ada kepala sekolah, ada ya ketua-ketua yayasan yang ada. Berikut, seorang yang berintegritas adalah seorang yang memperhatikan jemaat-jemaatnya, memperhatikan guru atau murid-muridnya yang dilayani. Yang berikut adalah seorang pelayan Tuhan, adalah seorang gembala, seorang mentor, seorang guru yang setia. Setia menghadapi segala sesuatu. Banyak karakter-karakter murid-murid yang kita layani yang berbeda-beda. Ya, tetapi kita dibutuhkan atau kita perlu guru yang benar-benar setia melayani dalam segala hal. Puji Tuhan, yang terakhir, bagaimana seorang yang memiliki hati yang berintegritas adalah seorang pelayan Tuhan atau seorang guru yang punya hati yang jujur. Jujur dalam segala sesuatu. Karena guru adalah panutan. Guru adalah teladan bagi murid-murid kita yang kita layani. Mereka dapat melihat pribadi kita. Mereka dapat melihat cara kita mengajar. Mereka dapat melihat cara kita berkata-kata, bertindak, berperilaku. Hendaknya kita memiliki kehidupan yang benar-benar tulus, murni, dan juga jujur. Itulah kita sebagai guru,
Timotius juga sebagai guru, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi anak-anak kita, bagi banyak orang. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki integritas dan bisa dipercaya. Begitupun kita juga harus memiliki integritas dan bisa dipercaya. Haleluya, milikilah hal seperti ini. Puji nama Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati.